perempuan. Lebih mulia mana laki-laki dan perempuan? Dua-duanya mulia. Kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki mulia, perempuan juga mulia. Laki-laki terhormat, perempuan juga terhormat. Jadi kehormatan seseorang tidak dilihat dari gendernya. Maka laki-laki bisa jadi bupati, perempuan juga boleh jadi bupati. Laki-laki boleh jadi kapolsek, perempuan juga boleh jadi kapolsek. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tapi kalau pertanyaannya, Gus, kalau semuanya terhormat, kira-kira laki-laki sama perempuan lebih galak mana? Kalau itu jawabannya jelas, lebih galak perempuan. Makanya sehebat-hebatnya Bupati Romanus di rumah dibentak istrinya, langsung goblok mendadak. Laki-laki dan perempuan sama-sama terhormat. Pertanyaannya, lebih cerewet mana? Jawabannya jelas, lebih cerewet perempuan. Kenapa demikian? Coba dilihat. Laki-laki itu dibuat dari Nabi Adam. Mulutnya begitu ngomong Adam pasti langsung mingkem. Adam. Tapi begitu ngomong Hawa terbuka. Hawa. Itulah kenapa perempuan banyak bicaranya, Pak Bupati. Tapi saya itu orang yang sangat memahami psikologi perempuan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya satu. Di surga Allah menjanjikan bidadari, Allah tidak pernah menjanjikan bidadara. Pertanyaannya, kenapa ada bidadari tapi tidak ada bidadara? Jawabannya sederhana. Karena orientasi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Bedanya di mana? Puncak kenikmatan seorang laki-laki adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan seorang perempuan adalah harta emas dan berlian. Makanya laki-laki dan perempuan itu bedanya di mana? Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan, tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul, Bu? Kenapa? Banyak perempuan cantik, suaminya biasa-biasa saja. Karena yang dilihat bukan wajahnya, tapi isi rekeningnya. Betul, Bu? Betul. Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah pasangannya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama. Kalau persoalan galak itu attitude. Laki-laki santai saja, Pak. Suami punya istri yang taat, manut, insya Allah Anda berpotensi menjadi raja. Suami punya istri yang galak, berarti Anda berpotensi menjadi wali. Kok Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah menjadi raja wali. Saya punya teori, Pak Bupati. Suami itu kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini, sekali lagi nggak ada kata banci. Makanya dulu Dorce Gamalama itu konsultasi sama saya keluarganya. Gus, Dorce wasiat pengen ketika mati dimakamkan secara perempuan. Apa pendapat Gus Miftah? Saya bilang saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, maka harus dikubur secara laki-laki. Kalau dia lahirnya secara perempuan, maka dia harus dimakamkan secara perempuan. Pertanyaannya, Dorce itu lahirnya laki-laki apa perempuan? Jawabannya laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya saya menolak. Emangnya beda, Gus, pemakaman laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya di mana? Satu, lapisan kain kafan laki-laki dan perempuan beda. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Pelajarannya apa, wahai para laki-laki? Jangankan masih hidup, sudah mati saja perempuan masih boros. Makanya dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu bukan karena takut panas atau takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Kayak galengan.
Saya itu dari alis saja Pak Bupati meyakini perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Kenapa? Alis itu buatan Allah, buatan Tuhan. Itu saja masih dirubah, dicukur sendiri, dilukis sendiri, kan goblok. Aturan Tuhan saja diganti, apalagi aturan suami. Yang biasa melawan suami, ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang duduk di sana ada yang pakai jilbab hitam, pakai kacamata hitam pula. Malah saya bingung, ini ibu pengajian apa tukang pijat? Yang kedua apa? Cara berdoanya juga berbeda. Kalau laki-laki mati doanya apa? Allahumma fir lahu. Kalau perempuan mati doanya Allahumma fir laha. Laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Saya dulu pernah umroh Pak Bupati. Jadi kalau nanti Pak Bupati punya program umroh untuk masyarakat miskin, saya pernah menghantar umroh teman-teman banci 20 orang. Sampai Medina ada satu banci yang tidak mau tidur sama kawannya, maunya tidur bareng Gus Miftah. Langsung saya menolak. Saya khawatir nanti pulang saya hamil. Begitu nyampe Mekah mau umroh bingung dan bingungnya di mana karena nggak manasik, nggak latihan umroh. Dia tanya bagaimana caranya tawaf Kiai? Gampang. Nanti ada lampu hijau, di situ ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kamu ucapkan salam ke Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Bancinya bilang, gampang. Begitu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, bancinya histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Allah karim. Begitu pulang bulan Ramadan, dia telepon saya, Abah Kiai, saya mau bertobat selama bulan Ramadan. Saya langsung mengucapkan syukur, alhamdulillah. Bagaimana cara kamu berjilbab? Insya Allah selama Ramadan saya mau berjilbab. Lah, cowok berjilbab. Dari laki-laki dan perempuan ini Allah takdirkan apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka orang yang menolak ras itu berarti dia menolak takdirnya Tuhan. Allah ciptakan Jawa, Allah ciptakan Papua dari segi suku. Allah ciptakan warna kulit putih, warna kulit hitam. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Nah, betul Pak Bupati? Buktinya kopi hitam, kopi pahit, tapi banyak yang mencari dan mencintai. Allah takdirkan semua dengan takdir masing-masing. Tidak ada keutamaan yang lebih mulia yang mengatakan putih lebih mulia dibandingkan hitam. Begitu juga sebaliknya. Semuanya atas takdir masing-masing. Ibu-ibu kalau terlahir hitam insya Allah malah awet. Dari lahir sampai mati tetap hitam. Anda yang lahir putih, lahirnya mungkin putih, tapi ketika ke kebun pasti bisa menjadi hitam. Gak ada kemuliaan putih di atas hitam, begitu juga sebaliknya. Karena ini sudah Allah takdirkan masing-masing. Sama halnya kita semua yang berada di atas panggung. Kita semuanya hidup di atas bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Sama dengan bapak ini, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Demi Allah Bu, saya itu ngantuk banget, capek. Kalau seandainya saya nggak ingat lagu di masa kecil saya dulu dari Sabang sampai Merauke, itulah yang kemudian menjadikan saya harus berangkat walaupun saya capek. Maka kemudian saya meyakini bahwa secapek apapun kalau Allah berkehendak pasti nyampe, betul? Makanya saya punya kalimat,
Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Suku ini kemudian Allah pisah-pisah dengan segala kearifan masing-masing. Maka kalau tadi ketua panitia bilang Gus Miftah pasti belum pernah mengalami pengajian dengan sambutan yang berbeda. Jelas di mana-mana saya pengajian pakai hadroh. Begitu masuk distrik Kure, subhanallah, dengan tari-tarian yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Perbedaan suku akan melahirkan adat istiadat dan budaya yang berbeda. Hujan, Bu? Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya sebatas teman. Santai saja, insya Allah hujannya hujan rahmat, amin. Amin. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Nah, bedanya suku melahirkan adat dan budaya. Semakin banyak suku yang ada di Indonesia, maka semakin banyak melahirkan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Contoh dalam masalah budaya seumpamanya, saya orang Jogja diidentikan dengan Blangkon. Kemudian orang Papua punya budaya tersendiri yang dikenal oleh masyarakat luar, tentunya koteka. Untuk Pak Bupati belum ngasih saya koteka. Tolong cari ukuran yang besar ya Pak Bupati ya. Karena biasanya begitu Pak Ketua DPRD. Cowok itu kalau burungnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau Gus Miftah burungnya kecil berarti burungnya masa yang di depan langsung teriak sepil matanya. Keragaman budaya ini semakin memperkaya khasanah bangsa Indonesia. Makanya kita nggak boleh menjelek-jelekan budayanya orang lain. Betul? Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Maka dulu ketika ibu kota itu dipindah ke Kalimantan atas nama IKN, itu ada orang sewot dengan mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Maka orang Kalimantan tersinggung. Kenapa? Karena orang ini tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Gus Miftah ditanya sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab, gak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Orang Kalimantan punya budaya, orang Papua juga punya budaya. Hargai masing-masing budaya-budaya itu. Gak boleh kita mengatakan budaya kita lebih baik dibandingkan budayanya orang lain. Contoh, yang orang Jawa Timur. Mungkin kalau Anda lihat YouTube, Anda akan mendapati Gus Miftah itu sering bilang kalimat danco. Gus Miftah ngomong danco itu bukan misuh, bukan ngomong kotor, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa saya harus ngomong danco? Karena saya khawatir kalau nggak ada anak bangsa ngomong danco, besok pada akhirnya danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku. Contoh, reok punya orang Ponorogo diaku Malaysia. Wayang milik orang Jawa diaku Malaysia. Batik diklaim Malaysia. Keris Malaysia. Kalau nggak ada yang berani ngomong danco, jangan-jangan besok Ipin Upin ngomong danco. Kan nggak lucu Pak Bupati, danco. Maka saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup danco. Hidup. Ini semuanya punya budaya masing-masing. Allah ciptakan Indonesia dengan begitu indahnya. Saya kasih contoh. Benar tadi kata Pak Bupati, saya besok 2 hari lagi berangkat ke London. Saya pulang dari London langsung berangkat ke Jeddah. Yang pengen saya sampaikan apa? Eropa itu Pak, mohon maaf,
Eropa Utara sama Eropa Selatan itu karakter daerahnya berbeda. Eropa Selatan itu negaranya seperti Inggris. Negaranya kaya, tapi kelemahannya apa? Hawanya dingin menusuk tulang. Satu sisi Inggris dibuat kaya, tapi di satu sisi dikasih kekurangan dengan hawa yang sangat dingin menusuk tulang. Sementara Eropa bagian utara itu miskin, seperti Spanyol, Portugal. Tapi mohon maaf, walaupun Spanyol dan Portugal ini miskin, tapi pemandangannya indah seperti Selat Gibraltar. Satu sisi baik, satu sisi ada kekurangan. Coba bandingkan dengan Indonesia. Begitu kayanya negara ini, begitu indahnya budaya ini. Saya meyakini tidak banyak negara di dunia yang punya pemandangan indah seperti Raja Ampat. Coba bayangkan, Pak. Raja satu saja luar biasa, apalagi rajanya Ampat. Indonesia, masing-masing daerah ternyata mohon maaf mempunyai karakteristik masing-masing. Allah takdirkan Jawa berbeda dengan Papua, baik secara budaya maupun warna kulit. Tujuannya untuk apa? Memperkaya hasanah ini. Kita baru ngomong budaya, belum ngomong agama. Kebetulan beberapa bulan yang lalu ada survei di kalangan teman-teman Nasrani. Siapakah tokoh muslim Indonesia yang dianggap toleran? Ternyata menghasilkan 7 nama. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Orang Papua pun cinta sama Gus Dur. Maka ketika ceramah di hadapan Bapak Jokowi kemarin terakhir di acara buka puasa bersama di istana, saya bilang rata-rata presiden Indonesia itu suka ngundang pelawak. Contoh Pak Harto, itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Kenapa? Karena kalau presiden agak stres yang diundang pelawak. Satu-satunya presiden yang tidak pernah ngundang pelawak siapa? Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Dulu Pak Wakapolres, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah ketika rapat bersama Kiai diawasi intelijen. Begitu tahu rapatnya diawasi intel, Gus Dur mengatakan kepada para kiai, hayya natakallam bil lughadil arabiyyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur ngomong pakai bahasa Arab bersama para kiai. Intelnya pulang, ditanya sama Kapolresnya, "Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman Pak Kapolres, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Karena orang Indonesia tahunya kalau ngomong Arab itu seperti doa. Makanya saya pernah Pak Bupati majak jamaah, nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab. Masuk kamar hotel di Madinah, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, tangannya langsung diangkat, amin, amin, amin. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Kan goblok. Tokoh paling toleran, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga, Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Yang keempat, muncul nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU. Yang kelima, Profesor Dr. Quraisyah, bapaknya Najwa Shihab. Yang keenam, Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Yang ketujuh, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa pertanyaannya saya dianggap tokoh toleran? Karena saya punya gerakan dengan Presiden Jokowi, namanya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Kenapa itu perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Soal agama kita punya pilihan masing-masing, betul? Bahkan Al-Quran pun mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau mukmin silakan, enggak juga enggak apa-apa kata Al-Quran, dengan segala konsekuensinya masing-masing. Maka kita lahir di Indonesia dengan 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Mohon maaf, di situ kemudian kita dikasih pilihan, kamu mau beragama cara apa silahkan. Maka kemudian kita menjadi orang Islam karena Islam datangnya dari Arab. Tapi ingat pesan Bung Karno, jadilah orang Islam, ambil Islamnya. Mohon maaf, jangan ikuti budayanya. Kamu boleh jadi orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab.
marah. Kamu boleh jadi orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Kamu boleh jadi orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Kenapa? Karena kita dipersatukan di satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam konteks ini kita diingatkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Yang Kristen silahkan ke gereja, yang Katolik silahkan ke gereja. Kalau Pak Bupati besok ke pondok saya, lingkungan saya 60% Katolik. Selatan rumah saya pengurus gereja, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Setiap kali ada event di pondok, kawan-kawan saya Katolik semuanya bantu. Idul Kurban saya motong sapi, motong kambing, teman-teman saya Katolik juga kebagian. Saya ditanya, Gus, kalau tetangganya Kristen Katolik, kita dikasih makan, dikasih hadiah sama mereka, boleh gak kita menerima? Jawabannya boleh. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Ada satu nabi yang paling gagah, namanya Musa. Musa ini nabi yang paling gagah. Nabi Musa ini lahir di zaman Fir'aun. Saat Fir'aun berkuasa, dia punya undang-undang. Apa peraturannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Maka setiap bayi yang lahir langsung dilihat titit apa tutut. Titit selamat, tutut dibunuh. Ternyata Musa lahir dalam keadaan laki-laki. Ibunya andilau, antara dilema dan galau. Dibunuh bagaimanapun ini anak, tidak dibunuh akan diambil sama Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya Musa dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Firasatnya apa? Supaya bayi Musa ini dihanyutkan di sungai. Akhirnya bayi Musa dihanyutkan di sungai. Bayi hanyut, kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu bayinya siapa? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya siapa? Bu Fir'aun. Namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, tapi dinikahi oleh Fir'aun yang merasa dirinya adalah Tuhan. Makanya dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu Merauke, kira-kira Anda pilih keluarga yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Merauke, Anda kira-kira pilih mana? Keluarganya Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah, luar biasa. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu di samping kanan saya langsung bilang, enggak jadi Ibrahim, Gus, Fir'aun juga enggak apa-apa. Alhamdulillah Pak Bupati, istri saya sudah mau dimadu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun, mantap. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bahaya, Pak. Makanya Pak Bupati ini bisa sukses karena doa dari seorang istri. Betul Pak Bupati? Saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau ngomong madu Pak, saya ahlinya madu. Anda pengen tahu madu yang asli sama yang palsu bedanya apa? Gampang. Madu taruh di atas meja, Pak Romanus. Kalau di atas meja ada madu, ada semut, berarti palsu. Kemungkinan mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Palsu. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Silakan dicoba.
Maka saya, kan otak saya kuburan mbak, istrinya mati, hari kedua suaminya berangkat ke kuburan membawa kipas angin. Saya bilang, kenapa kamu ke kuburan istrimu membawa kipas angin? Kenapa nggak kamu kirim yasin atau tahlil? Kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya segera kering. Delalah musim hujan pak, mati. Kering-kering kuburan. Akhirnya bayi Musa dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditemu sama Siti Asia, kemudian dibawa pulang ke kerajaan ketemu Fir'aun. Fir'aun kemudian bertanya kepada Siti Asia, wah istriku, apa yang kamu bawa pulang? Bayi. Bayi dari mana? Sungai. Apa jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun marah, bunuh. Gak ada bayi yang boleh dalam keadaan laki-laki hidup, bunuh. Istrinya Fir'aun jawab, Mas Fir'aun, jangan kamu bunuh. Emang kenapa? Peraturan yang kamu buat, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Sementara ini bayinya datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Itulah saya benci sama Fir'aun. Gara-gara dia kita terjajah sama istri. Makanya dalam bahasa Arab, perempuan itu asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Kaca, cermin. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Nah, makanya perempuan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul pak? Makanya nggak ada istilah suami menang lawan istri pak. Lebaran pak di Jogja, suami rela nggak beli baju baru asalkan istrinya punya baju baru. Karena perempuan itu aneh, jilbabnya satu lemari, setiap berangkat pengajian katanya nggak punya jilbab. Bajunya banyak, kalau mau azan katanya nggak punya baju. Maka suami punya prinsip, istrinya harus punya baju baru, jilbab baru, kendaraan baru, motor baru. Bagi suami cukup istri baru. Istri saya kemarin lebaran minta emas. Abah, saya minta emas. Langsung saya jawab, diam adalah emas. Makanya begitu istri saya minta emas, saya diam. Emas. Kalau waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Makanya kalau Pak Bupati saya ajak ketemu katanya nggak punya waktu, berarti nggak punya uang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya teruskan ceritanya, bagaimana kita silaturahmi yang baik walaupun kita berbeda agama. Mau selawatan dulu? Mau selawatan? Ya, kita selawatan. Minta lagu apa? Apalagi yang baru viral. Cinta siapa? Cinta bujune umum yuk. Ayo kita selawatan yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Orang pas. Menang dhisik. Bayaranmu ora jelas. Tapi pecinya NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Kamu diam dulu, bayaranmu nggak jelas, nggak pas. Keteplak. Salatullah salamullah ala toha. Orang pas. Kamu diam dulu. Udah, nggak pakai musik nggak apa-apa. Siapa yang bilang I love you? Pasti janda ya? Iya. Wahai para janda, ingatlah. Ingatlah apa pak?
Berdiri. Ibu-ibu suka Gusna duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Sukanya yang berdiri. Saya masih ngantuk, Bu. Ini masih cari nyawa saya supaya kembali. Saya betul-betul ngantuk. Tadi di pesawat gak bisa tidur, 1 jam di hotel gak bisa tidur. Ngantuk, Pak. Itulah manusia. Makanya jangan merasa mampu. Tidur saja kalau Allah tidak mampu kan tidak bisa. Tapi lucunya orang distrik Kure, kalau dia di atas ranjang mau tidur baca doa matanya nggak merem-merem. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa matanya merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Begitu khotibnya ya ma'asyiral muslimin, kelihatannya khusyuk, ternyata produksi air mineral. Ces. Kita nggak boleh sombong. Kalau Allah nggak mampukan nggak bisa. Pak Romanus jadi bupati ya karena dimampukan oleh Tuhan. Bisa gampang. Banyak orang bisa ngompol. Tapi kalau Allah sudah mencabut kenikmatan dari seseorang, banyak orang nggak bisa kencing. Saya pernah ngajak jamaah mau berangkat umroh, cewek disuruh kencing mau tes urin. 30 menit di toilet, air kencingnya nggak keluar-keluar. Saya bilang goblok, kencing aja nggak bisa. Gantian saya masuk toilet, saya mau kencing, nggak keluar juga. Akhirnya saya jengkel, tak obat ABG, nggak keluar. Saya jengkel, saya pukul kepalanya, tak nggak keluar juga. Kemarin masuk toilet di hotel Jakarta salah Pak Bupati. Ternyata saya masuk toilet perempuan, bebas gak ada orang. Begitu keluar ada ibu-ibu teriak, Mas, ini toilet perempuan, kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, sorry Bu, ini juga untuk perempuan Bu. Saya gitu. Ya, selawat. Gak usah pakai hadro dulu nih. Ngantuk. Di meja nggak ada kopi, irit. Oi, ketua panitia, kopi. Udah sambutannya panjang, nggak bikin kopi. Ngomong yang terakhir 4 kali. Oi, kopinya mana, oi? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semua tangan diangkat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Semua diangkat. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat. Enggak ada sih, enggak ada. Kopi. Minum kopi rasanya nikmat, tanam ketela di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Papua untuk Indonesia, dari Papua untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Merauke ngundang Gus Miftah, Bupati Romanus lumayan gagah, beli roti dapatnya jamur, sekarang bupati besok gubernur, sekarang